الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji beberapa perkara yang terkait dengan fikih salat, yaitu tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Di antaranya adalah memperbaiki pakaian atau menggaruk bagian tubuh yang gatal. Ini selama tidak banyak gerakan ini memperbaiki pakaian kita mungkin songkok atau pakaian atau yang lain, sarung dan sebagainya, dengan juga menggaruk bagian anggota tubuh yang terasa gatal. Jika ini dilakukan tanpa menimbulkan gerakan yang banyak, ini tidak membatalkan salat dan boleh dilakukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Jarir Ad-Dabi. Dia berkata, kana Aliyun idza qama fi shalah wada'a yaminahu ala rusghi yasarihi wa la yazalu kadzalik hatta yarka' illa an yusliha thawbahu aw yahukka jasadahu. Adalah Ali radhiyallahu anhu, jika dia berdiri dalam salat maka dia meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya, dan dia senantiasa dalam keadaan seperti itu, yaitu sedekap dengan tenang hingga rukuk, kecuali jika dia memperbaiki pakaiannya atau menggaruk anggota tubuhnya. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaqan, secara mu'allaq dengan redaksi yang memastikan. Yakni athar ini sahih. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal khusyuk dan sangat ihsan dalam salatnya, memperbaiki pakaian dan menggaruk bagian tubuh yang gatal tidak mengurangi kekhusyuannya. Demikian juga athar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, yasta'inu ar-rajul fi salatihi min jasadihi bima sya'. Seseorang boleh menggerakkan anggota tubuhnya atau melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya dengan apa yang dia kehendaki. Yani jika dia butuh terasa gatal, boleh menggaruk bagian tubuhnya. Jika ada sesuatu yang perlu dibenahi, dia perlu membenahi dengan tangannya. Selama ini gerakan yang sedikit dan ringan, maka ini tidak masalah, dibolehkan dalam salat. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasbih lirijal wa tasfiq lin-nisa. Bertasbih bagi kaum laki-laki, jadi mengucapkan subhanallah atau menepukkan tangan, tasfiq, menepukkan tangan bagi kaum perempuan jika ada sesuatu di dalam salat. Jika ada sesuatu di dalam salat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaih wa innama at-tasfiqu lin-nisa. Barang siapa yang mengalami sesuatu di dalam salatnya, ada sesuatu yang perlu diingatkan, sesuatu yang perlu diingatkan atau perlu ditegur, dan itu di dalam salat, maka hendaklah bertasbih, jadi mengucapkan subhanallah. Karena sesungguhnya jika seseorang mengucapkan subhanallah, maka orang lain akan memperhatikannya.
Adapun menepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita, ya. Dan yang dimaksud at-tasfiq di sini adalah menepukkan telapak tangan ke telapak tangan yang satunya, ya. Jadi menepuk tangan sekali, ya. Ini dilakukan oleh kaum perempuan jika melihat imamnya atau mendengar imamnya keliru, ya, dan perlu diluruskan, maka dengan menepukkan tangan. Sedangkan untuk laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Tapi ada faedah di sini, yaitu bagaimana jika jamaah itu adalah jamaah kaum wanita, dan bolehkah seorang wanita mengucapkan subhanallah jika itu di kalangan jamaah kaum wanita yang tidak dihadiri oleh laki-laki yang asing? Tidak ada laki-laki di situ. Bolehkah mengucapkan subhanallah? Jawabnya boleh, ya. Jadi boleh seorang perempuan mengucapkan subhanallah dalam salatnya jika itu khusus jamaah kaum wanita dan tidak ada laki-laki di situ, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah asar pula, ya. Asar dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah ketika sedang terjadi gerhana matahari. Dan aku dapati, ya, jadi Asma hendak datang ke rumah Aisyah. Asma binti Abi Bakar hendak datang ke rumah Aisyah binti Abi Bakar. Nah, ketika dia datang, dia dapati di masjid orang-orang sedang salat, ya. Didapati manusia sedang salat. Salat apa? Salat gerhana matahari. Dan aku dapati Aisyah juga berdiri, sedang salat berdiri, ya. Lalu aku berkata kepada Aisyah yang sedang salat itu, malin nas, ya, kenapa orang-orang ini? Jadi kenapa salat di waktu seperti ini, ya? Maka Aisyah menunjukkan dengan jarinya ke langit, ya, atau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit sambil berkata subhanallah, ya. Ini. Jadi secara umum atau asalnya adalah seorang makmum laki-laki mengucapkan subhanallah jika melihat ada sesuatu yang perlu diluruskan atau ditegur dalam salatnya, sedangkan makmum yang perempuan menepukkan tangannya, ya. Ini. Yang berikutnya, yang ketiga adalah al-iltifat yumnatan au yusratan lil hajah, ya. Menoleh ke kanan atau ke kiri karena suatu kebutuhan. Ya, boleh menoleh sekilas, ya, boleh menoleh sekilas ke kanan atau ke kiri karena kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya. Beliau mengeluh, beliau ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak bisa salat sambil berdiri, ya. Jadi beliau mengimami salat dalam keadaan duduk. Sedangkan kami, para sahabat, salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Sedangkan imamnya itu Rasulullah SAW duduk. Sedangkan Abu Bakar memperkeras suara takbir Rasulullah SAW. Jadi menyambung. Jadi Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar dengan lemah karena kondisi yang sangat sakit. Kemudian Abu Bakar yang menyampaikan takbir itu dengan keras ke jamaah yang di belakangnya. Kemudian beliau, Nabi SAW menoleh kepada kami, ya. Menoleh kepada kami. Kemudian beliau melihat kami berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya supaya kami semua duduk, ya. Jadi beliau mengisyaratkan dengan tangannya supaya kami semua duduk. Maka kami pun salat dalam keadaan duduk, ya. Kami pun segera duduk mengikuti beliau, ya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, di sini ada dua hal yang dilakukan Rasulullah SAW, yang keduanya boleh. Pertama adalah menoleh. Dan menolehnya ini tidak sampai membuat dadanya beralih dari kiblat. Jadi hanya wajah saja. Jadi hanya wajah yang menoleh ke kanan, sementara posisi tubuh ini seluruhnya menghadap ke kiblat. Yang menoleh hanya kepala saja. Dan itu pun ada hajat, ada kebutuhan. Nabi merasa bahwa para jamaah di belakangnya salat sambil berdiri. Untuk membuktikannya, beliau menoleh, dan ternyata benar. Maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya supaya semua jamaah duduk mengikuti imamnya. Maka kami pun, para sahabat, duduk.
Dan beliau juga memberikan isyarat dengan tangannya, ya. Dan ini pun boleh, ya, memberikan isyarat dengan tangan karena ada suatu hajat. Ini. Demikian pula menoleh ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengimami salat, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit dan yang ditunjuk sebagai imam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba di tengah salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka orang-orang pada menepukkan tangan, ya. Jamaah pada menepukkan tangan, memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang hadir, telah hadir di dalam jamaah ini. Sedangkan Abu Bakar tidak menoleh dalam salatnya. Tapi ketika kaum muslimin semakin banyak yang menepukkan tangannya, maka dia pun menoleh, ya. Dan ternyata dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam jamaah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Abu Bakar ketika mendengar banyak orang menepukkan tangannya, beliau menoleh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam jamaah tersebut. Maka ketika menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam jamaah itu, Abu Bakar mundur, ya. Mundur ke belakang, ya. Karena imam yang asli, imam yang sebelumnya, imam yang ratib datang, maka beliau mundur. Abu Bakar mundur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya supaya tetap di tempatnya. Maka Abu Bakar pun maju lagi, ya. Jadi gerakan-gerakan semacam ini dibolehkan di dalam salat jika memang ada suatu keperluan, ya. Ini. Berikutnya adalah memberikan isyarat dengan tangan atau kepala jika ada hajat atau keperluan, ya. Jadi sekali lagi, jika ada hajat, keperluan, boleh memberikan isyarat dengan tangan atau kepala, ya, anggukan kepala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku sementara beliau sedang berangkat menuju Bani Al-Mustalik. Jadi Nabi dengan para sahabatnya hendak berperang menghadapi tentara Bani Al-Mustalik. Nah, sebelum itu beliau mengutus Jabir untuk suatu keperluan. Nabi mengutus Jabir untuk melakukan suatu tugas. Maka Jabir melaksanakan tugasnya. Setelah selesai, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Jabir mendapati Nabi sedang salat di atas ontanya, ya. Salat sunnah, ya. Sedang salat sunnah di atas ontanya. Maka kemudian aku berbicara kepada beliau, ya. Aku melaporkan tugasku, gitu, ya. Aku berbicara kepadanya. Maka beliau pun memberikan isyarat dengan tangannya, ya. Lalu aku berbicara lagi, aku berkata lagi, ya, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Maka beliau pun memberikan isyarat dengan tangannya seperti semula, ya. Dan aku dengar dia sedang membaca Al-Quran dan juga mengisyaratkan dengan kepalanya. Maka setelah selesai dari salatnya, beliau berkata, apa yang telah engkau lakukan dalam tugas yang aku utus, ya? Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab perkataanmu kecuali karena aku sedang salat, ya. Hadits riwayat Muslim. Jadi di sini dibolehkan seorang yang sedang salat itu memberikan isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan, ya, ini. Tapi tidak boleh berbicara, ya. Jadi boleh memberikan isyarat dengan tangan. Begitu pula, ya, boleh membalas salam, ya, membalas ucapan salam dengan isyarat. Jadi jika seorang yang sedang salat mendapat salam, ya, seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, maka orang yang sedang salat ini boleh menjawab salam tersebut dengan isyarat, bukan dengan kata-kata waalaikumsalam, tidak, tapi cukup dengan isyarat saja, ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Quba, ya, ke daerah Quba dan salat di situ, ya, salat di Masjid Quba. Kemudian datanglah
beberapa orang Ansar, ya, datanglah beberapa orang Ansar. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Maka aku, Abdullah bin Umar, berkata kepada Bilal yang ketika itu melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika orang-orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau? Maka Bilal berkata, hakadha wa basata kaffahu. Bilal berkata seperti ini. Kemudian Bilal membentangkan telapak tangannya, ya, dan menjadikan punggung telapak tangan itu di atas dan yang bawahnya ke bawah, ya. Sebentar. Ya, seperti itu. Jadi berikan isyarat dengan tangannya, ya, bukan dilambaikan, ya, bukan dilambaikan, tapi tangan itu diletakkan sejajar, gitu, ya, lurus. Bagian punggung telapak tangan itu mengarah ke langit, bagian dalam telapak tangan mengarah ke bawah, seperti ini. Jadi Nabi memberikan isyarat, menjawab salam orang-orang Ansar itu dengan isyarat tangannya seperti ini. Dan hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya. Jadi boleh, berarti boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, boleh, karena Nabi tidak mengingkari orang-orang Ansar yang mengucapkan salam ketika beliau sedang salat. Tidak mengatakan, kenapa engkau ucapkan salam? Tidak. Malah Nabi membalas salam mereka, tapi bukan dengan kata-kata, tapi dengan isyarat tangan. Dan itu boleh, ya. Demikian juga yang dibolehkan di dalam salat adalah makmum mengangkat kepalanya ketika sujud untuk mengetahui apa yang terjadi kalau sujudnya imam itu lama sekali, ya. Yakni jika biasanya imam itu sujud sebentar, ya, atau beberapa waktu, beberapa saat, kemudian terjadi suatu ketika imam itu lama sujudnya, maka salah seorang makmum boleh mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, ya, meskipun itu di dalam salat dan tidak membatalkan salatnya, ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, ya, berarti dari Shaddad. Ayahnya adalah seorang sahabat. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada salah satu di antara dua salat malam, ya. Kalau tidak maghrib isya begitu, ya. Jadi perawinya lupa. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami di salah satu waktu salat malam, yaitu maghrib atau isya. Ketika itu beliau sedang menggendong Hasan atau Husain, ya. Sedang membawa atau menggendong Hasan atau Husain, cucu beliau, ya. Masih kecil. Ketika sudah masuk waktu salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dan meletakkan cucunya itu, Hasan atau Husain salah satu, ya. Meletakkan cucunya itu di lantai. Kemudian beliau bertakbir untuk salat. Dan beliau bertakbir mengimami salat. Nah, di salah satu sujud beliau memperpanjang sujudnya, lama sekali sujudnya, sehingga ayahku itu Shaddad berkata, ya, lalu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba aku dapati anak kecil tersebut sedang naik di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Maka aku pun kembali sujud, ya, Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, orang-orang pada berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi sujud di antara salatmu, di tengah-tengah salatmu itu dengan sujud yang lama sekali, hingga kami menduga ada suatu perkara, ada suatu kejadian, atau engkau sedang menerima wahyu di saat itu. Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada sesuatu, ya, peristiwa, atau engkau sedang menerima wahyu di saat sujudmu itu. Maka beliau menjawab, kullu dzalika lam yakun, walakinna ibni irtahalani, fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdiyah. Itu semua tidak terjadi, ya. Jadi tidak ada peristiwa apa-apa, tidak ada sesuatu pun, ya. Akan tetapi anakku ini, yakni Hasan atau Husain, menunggangiku, ya, dan aku tidak suka untuk membuat dia segera turun, ya. Aku biarkan sampai dia puas dan turun sendiri. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ini menunjukkan bolehnya seorang makmum
mengangkat kepalanya jika mendapati imam sujud sedemikian lama, ya, dan tidak wajar, tidak biasanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebagaimana dilakukan oleh Syaddad tadi, ya. Dan Nabi tidak menegur atau tidak mengatakan bahwa engkau harus mengulangi salatmu atau perbuatanmu keliru, ya. Tidak. Yang berikutnya juga dibolehkan di dalam salat adalah membaca mushaf. Jadi salat dengan membaca mushaf atau membaca Al-Quran, jika ingin membaca surat-surat yang panjang, dalam salat sunnah, jika ada keperluan. Jadi ada dua catatan tentang bolehnya membaca seorang imam, ya, atau seorang yang sedang salat sendiri di malam hari atau di siang hari. Ketika dia hendak membuka mushaf, membuka Al-Quran, dibaca di dalam salat, itu boleh dengan catatan itu salat sunnah, bukan salat fardu. Bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Dan itu pun karena hajat, mungkin karena hafalannya belum begitu mapan, belum begitu kokoh, dia ingin membaca surat-surat yang panjang dalam salatnya, karena termasuk di antara sunnah salat adalah memperlama berdiri, ya. Maka hal ini boleh, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Qasim. Al-Qasim seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in, ya, dan termasuk cucu Abu Bakar As-Siddiq, ya, Al-Qasim bin Muhammad. Dia berkata, adalah Aisyah radhiyallahu anha membaca dari mushaf, ya, membaca di dalam mushaf di dalam salatnya di bulan Ramadan. Dan Al-Qasim juga berkata, kana ya ummu Aisyata abdun yaqra'u fil mushaf. Adalah yang mengimami Aisyah adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Yang mengimami Aisyah seorang budak yang membaca dari mushaf. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, ya, dan dimausulkan, dimarfu'kan oleh atau dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini. Jadi sebagian sahabat melakukan hal ini, yaitu membaca Al-Quran ketika sedang salat. Jadi membaca bacaan Al-Quran itu melihat mushaf dalam salat sunnah. Tetapi untuk dilakukan di dalam salat fardu, maka hal ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan karena tidak ada contoh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam salat sunnah pun hal ini tidak dibolehkan jika tidak ada keperluan. Artinya jika seorang imam itu hafalannya bagus, hafalannya kuat, maka nggak boleh dia melihat mushaf, cukup dari hafalannya. Kecuali kalau hafalannya kurang begitu kuat, maka karena ada keperluan boleh, ya, seperti ini. Kemudian juga termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam salat adalah membenarkan bacaan imam jika imam keliru atau lupa dan sebagainya. Jadi kalau makmum melihat atau mendengar imamnya keliru dalam bacaan surat-surat Al-Quran, dalam bacaan ayat Al-Quran, atau terlupa, maka makmum boleh meluruskan dan membenarkan bacaan imam tersebut dengan beberapa catatan, ya. Pertama, tidak terburu-buru membenarkan bacaan imam selama imam tersebut masih mengulang-ulang, ya. Jadi imam keliru, cuma imam tahu dia keliru dan sedang mengulang kembali dari awal, atau dia menyadari dan berhenti sebentar untuk meluruskan bacaannya. Nah, jika imam sedang berusaha untuk meluruskan bacaannya, maka makmum jangan buru-buru membenarkan bacaan imam. Sebab kalau imam bisa memperbaiki dan membenarkan bacaannya sendiri tanpa dibantu, itu jauh lebih baik, lebih khusyuk dan lebih khidmat suasana salat, ya. Jadi makmum jangan buru-buru menegur atau meluruskan bacaan imam jika dia melihat imam sudah tahu dia salah dan sedang mengulang-ulang bacaannya supaya benar, ya. Jadi tidak buru-buru. Kemudian kalau imam pun berhenti maksud saya, ketika membaca surat yang panjang, salah satu surat, dia berhenti sejenak. Jangan dibantu, jangan dilanjutkan ayat berikutnya. Jika dia mengetahui imam mungkin sedang berpikir, sedang mengembalikan, sedang berusaha untuk mengingat ayat berikutnya, juga jangan ditegur. Kecuali kalau diamnya agak lama, nah, baru boleh dibantu, ya. Ayat berikutnya apa, ya? Boleh diingatkan seperti itu. Begitu pula jika kekeliruan bacaan imam itu tidak merubah makna, misalnya matnya kurang panjang, ya. Jadi matnya yang harusnya 5 harakat dibaca 3 harakat, ya. Tetap mat, cuma kurang panjang misalnya, ya. Ini tidak diluruskan.
Jadi kekeliruan itu kekeliruan yang merubah makna, merubah huruf, merubah lafaz ditegur. Tapi kalau kekeliruan yang hanya ringan tidak ditegur, ya. Nah, seperti ini beberapa catatan dalam menegur bacaan imam yang keliru. Jadi boleh membenarkan dan meluruskan bacaan imam, dan itu termasuk suatu keharusan, ya, tapi dengan memperhatikan adab-adab tadi. Nah, inilah beberapa hal yang dibolehkan di dalam salat. Mudah-mudahan semakin menambah fikih kita terhadap hukum-hukum salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.